Semuanya, perkenalkan nama saya Dias Markustianto. Di dalam video kali ini, saya akan membagikan pembelajaran apa yang telah saya dapat bersama Kolonel Bapak Singgih Pambudi terkait kesiapsiagaan bela negara. Kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, negara yang sangat luas dan membutuhkan sistem pertahanan yang kuat. Nah, ancaman nasional akan selalu ada di dalam suatu negara. Ancaman nasional dibagi menjadi dua tipe, yaitu tipe militer dan ancaman tipe non-militer. Ancaman militer sendiri itu disebut ancaman bersenjata terkait perang, invasi, agresi, atau mungkin konflik perbatasan negara. Sedangkan ancaman non-militer itu adalah ancaman non-bersenjata, yaitu ancaman di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, budaya, bahkan ideologi. Kita ketahui, seiring bergantinya zaman, Indonesia juga mengalami pertumbuhan penduduk. Bahkan sekarang menjadi negara nomor 4 dengan kepadatan penduduk di dunia. Mengetahui fenomena pertumbuhan penduduk yang semakin padat, kedepannya akan menjadi salah satu faktor adanya kelangkaan energi atau sumber daya. Nah, itu juga menyebabkan ancaman militer yang kuat. Sebagai seorang warga negara, kita harus memikirkan solusi dan memperkirakan apa yang akan terjadi ke depannya. Kemudian di Indonesia sendiri, di masa pandemi ini, begitu banyak permasalahan yang semakin berkembang. Misalkan saja narkoba, korupsi, kemudian ada terorisme dan radikalisme, lalu ada kejahatan-kejahatan cybercrime, hate speech, kemudian penyebaran hoax yang tidak terkendali, pencemaran nama baik melalui IT, dan lain sebagainya. Kita mengetahui fenomena dan permasalahan yang terjadi di negara kita juga tahu bahwa bangsa kita sedang mengalami penurunan nasionalisme. Nah, ada dua fakta penting di sini, yaitu kita perlu meningkatkan wawasan kebangsaan dan juga kesiapsiagaan bela negara. Jadi, sudah pada tahu belum apa sih kesiapsiagaan bela negara itu? Yaitu adalah keadaan siap siaga baik secara mental, fisik, maupun keadaan sosial dengan didasari kebulatan tekad, sikap yang bulat, secara ikhlas dan sadar diri untuk kerelaannya berkorban bagi tanah air. Kemudian ada 5 hal penting di sini yang mendasari sikap awal dalam bela negara, yaitu adalah rasa cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, lalu ada rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir adalah mempunyai kemampuan awal bela negara. Nah, kelima hal ini perlu kita ingat dan kita terapkan. Lalu, apa sih kemampuan awal bela negara itu? Sebagai warga negara yang baik, kita harus memiliki sikap awal tersebut, yaitu ada 4, yaitu kita harus memiliki kesehatan jasmani, kesehatan mental, etika yang baik, serta kita harus paham terkait kearifan lokal di negara kita, khususnya di wilayah kita sendiri. Nah, jadi itu semua pembelajaran yang telah saya dapat di hari ini terkait kesiapsiagaan bela negara. Sebelum saya tutup, saya akan memberikan contoh-contoh sederhana dalam mewujudkan bela negara di dalam masa pandemi ini. Yaitu yang pertama, tetap patuhi protokol kesehatan 3M. Kemudian, tidak terpengaruh oleh paham radikalisme atau mungkin hal-hal yang berbau komunisme. Terus, kita juga tidak boleh menyebarkan berita-berita bohong, hoax atau pencemaran nama baik, serta hate speech. Lalu jaga kesatuan dan kerukunan, perdamaian di lingkungan kita sendiri. Kita juga menolong masyarakat dan menciptakan lapangan kerja
lalu kita menghormati antar sesama serta pemeluk agama lain. Jadi itulah beberapa hal yang bisa saya berikan. Terima kasih telah menyaksikan saya. Saya tutup dulu. Sampai ketemu lagi.